Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabatu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam majelis online, majelis pelajaran kitab fikih, yaitu kitab fikih yang berjudul Safinatun Najah, yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Salim bin Sumer rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sudah sampai ke bab furudul wudu atau fardunya wudu. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita baca dulu matannya atau penjelasan singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittah. Al-awwalun niyah. Al-thani waslul wajhi. Al-thalith waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Al-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Al-sadis at-tartib. Artinya, fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh 2 tangan hingga siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Thayyib, saya akan jelaskan syarahnya satu persatu. Syarah yang pertama yaitu furudul wudu'i. Furud artinya dalam bahasa Arab, furud artinya adalah fardu atau jamak dari fardu. Jadi kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab itu ada jamak, ada mufrad. Kalau jamak itu seperti sesuatu yang lebih dari satu. Kalau mufrad itu sesuatu yang satu. Contoh, satu pensil sama pensil-pensil. Ada 2 pensil atau 3 lebih, itu namanya jamak. Nah, di sini furud itu jamak dari kata fardu atau fardu itu apa? Fardu adalah rukun, sama ya. Fardu, rukun, wajib itu sama. Yang ketika fardu atau rukun wudu ini ditinggalkan, maka mendapatkan dosa dan wudunya tidak sah. Paham sampai di sini? Jadi furudul wudu sama dengan rukun wudu. Sama dengan apa sih yang wajib dibasuh ketika wudu? Nah, itu. Fardu wudu itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalil dalam Al-Quran itu cuma ada 4. Di dalam surat Al-Maidah. Ayat ke-8 kalau nggak salah. Ayat ke-6. Kita buka dulu. Nah, ya, ayat ke-6. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu akan mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Itu di dalam Al-Quran yang jelas
Dalilnya itu hanya 4 yang disebutkan. Lalu kenapa di sini ada 6? Karena yang 2 ini hasil dari ijtihad para ulama. Hasil ijtihad para ulama yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, fardunya wudu yang pertama adalah al-awwalun niyah. Niyah. An-niyah, apa niat? Niat adalah bertujuan melakukan sesuatu bareng dengan perbuatannya. Niat di sini apa tadi? Bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Contoh nih, kalau dia mau wudu. Dia nih misalnya sudah masuk waktu zuhur. Dia masih duduk-duduk atau ngapain gitu. Dia sudah niat dari situ, dia niat aku habis ini mau wudu. Apakah sah niat di dalam fardu wudu tersebut? La. Karena kenapa? Dia di situ lagi duduk-duduk, nggak berbarengan dengan ketika dia wudu. Jadi kenapa harus berbarengan ketika dia wudu? Karena semua niat yang digantungkan dengan ibadah itu sebagian besar itu dilakukan bersamaan dengan perbuatannya. Kalau misalnya dia kayak gitu tadi, misalnya aku nanti mau wudu, aku niat mau wudu, mau sholat asar atau mau sholat zuhur, itu namanya bukan niat, tapi itu namanya azam atau tekad. Nah, ketika dia niat, kapan dia niatnya? Ketika dia membasuh wajahnya. Ketika saat pas membasuh wajah, di situ dia langsung niat berbarengan dengan niat tadi. Niat itu di mana tempatnya? Tempat niat itu ada di hati. Melafazkan niat itu sunnah. Jadi ketika dia awal membasuh bagian wajah, dia langsung niat di situ. Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau dia ketika wudhu dia tidak niat, dia lupa niat, maka tidak sah wudhunya. Kalau tidak sah wudhunya, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, niat ini tidak memiliki bahasa ya, bahasa apapun boleh, apapun sah, bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris pun bisa. Yang penting tempatnya di hati dan melakukannya saat berbarengan dengan perbuatannya. Terus apa faedahnya niat? Seperti yang saya jelaskan kemarin di hadis Mukhtar, faedah niat di sini adalah membedakan antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Atau membedakan levelnya ibadah. Jadi kayak kemarin saya jelaskannya, misalnya kita ini tidur disertai dengan niat, aku niat tahajud misalnya. Tapi ketika dia tidak bangun untuk sholat tahajud, maka dia sudah dihitung tidurnya itu ibadah. Misalnya dia makannya dia niat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka ketika makan pun dia dapat pahala. Ketika masuk kamar mandi dia berniat mengikuti sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia masuk kamar mandi dengan memakai sandal, membaca doa, tidak berbicara di kamar mandi, menutup kepala, dan semuanya ketika dia berniat mengikuti Rasulullah, maka dia pun di kamar mandi dia mendapatkan pahala. Jadi yang membedakan antara niat, antara ibadah dan adat atau kebiasaan adalah niat. Lalu niat ini juga membedakan levelnya ibadah. Contoh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, dengan sholat 2 rakaat setelah subuh, sama rakaatnya 2. Rakaatnya sama-sama 2, tapi levelnya beda. Yang satu sunnah, yang satu sholat wajib. Nah, itu pentingnya niat ya. Dan niat ini juga harus dibersihkan, tashihun niat. Apa tashihun niat itu? Niatnya dibaguskan. Niatnya karena apa? Karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya tidak boleh karena yang lain. Niatnya karena Allah. Disebutkan di dalam kitab Tajul Arus bahwa amalan yang kita bawa nanti sampai ke akhirat
Itu adalah amalan yang niatnya karena Allah. Kalau niatnya nggak karena Allah tuh nggak sampai kita bawa mati, nggak sampai kita bawa ke akhirat. Jadi kita di sini harus banyak-banyak membersihkan niat, harus banyak-banyak berniat. Bahkan dikatakan oleh guru saya, ketika kamu bangun tidur, niatkan untuk satu harimu ketika kamu bangun tidur, niatkan untuk mengikuti salafus soleh. Niatin, niat aja. Insya Allah kamu di situ sudah dapat pahala. Niat menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Pokoknya niat baiklah ketika kamu bangun tidur. Niat mengamalkan sunnah 24 jam. Itu semua ketika niat-niat itu kita gak sempet untuk melakukan, insya Allah sama Allah sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Karena itu adalah niat yang baik. Ada juga beberapa niat yang tidak dibarengi dengan perbuatan. Di sini contohnya niat puasa. Niat puasa itu boleh dilakukan dari terbenamnya matahari setelah buka itu sampai menjelang fajar sodik. Jadi dia nggak langsung gitu. Ketika udah mau mepet-mepet subuh dia baru niat, enggak. Tapi Allah memberi kemudahan kepada kita supaya kita bisa berniat sepanjang malam itu untuk puasa. Lalu niat menyembelih hewan hadiyu atau hewan kurban itu bisa diwakilkan dengan orang lain juga bisa. Jadi nggak semua, tapi sebagian besar niat-niat niat ibadah itu dibarengi dengan perbuatannya seperti sholat ini. Lalu yang kedua adalah fardu wudu, yang kedua adalah ghuslul wajh. Ghuslul wajhi. Wajah di sini apa? Dalam bahasa artinya sesuatu yang nampak pada seseorang. Wajah itu juga wajah itu aslinya dalam bahasa Arab ya, sama sama bahasa Indonesia wajah. Wajah juga bahasa Arabnya juga wajah. Wajah itu sesuatu yang nampak pada seseorang, yang bisa dilihat sama orang itu namanya wajah. Lalu di sini disebutkan batasan wajah menurut ilmu fikih ini apa, dari mana sampai kemana. Batasan wajah yang wajib dibasuh maksudnya. Yaitu dari tempat tumbuhnya rambut atas kita bisa pegangnya, tempat tumbuhnya rambut di atas kening ini kan ada ya tempat tumbuhnya rambut. Ini yang bagian wajah ke atas ya. Dari tumbuhnya rambut yang normal, kalau botak tetap aja ya, misalnya kan sebagian besar orang, mayoritas kan orang tumbuhnya rambut kan di atas kening. Nah, itu dari situ, dari bagian atas itu sampai dagu bagian bawah. Itu bagian wajah yang ke atas. Lalu bagian wajah yang ke samping adalah dari anak telinga atau dari anak telinga kanan sampai anak telinga yang kiri. Kita bisa merasakan atau megang ya. Ada sedikit yang kecil di bagian telinga ini. Kita pegang kalau misalnya itu harus kita basuh. Jadi itu semua adalah termasuk wajah. Jadi wajah yang memanjang tadi dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut yang normal, yaitu di atas kening ini sampai bawah dagu. Kalau melintang atau memanjang itu menyamping dari telinga kecil ini sampai telinga kecil kanan sampai telinga kecil kiri. Maka semua itu harus kena air, harus dibasuh dengan air. Nggak boleh cuman hanya muka sampai kening aja, tapi nggak kena bagian tumbuhnya rambut. Tidak. Jadi semua harus kena. Dari tumbuhnya rambut itu sampai ke bawah, sampai bawah dagu, lalu dari yang samping ini dari kanan ke kiri semua harus dibasuh. Paham sampai di sini ya? Lalu wajib membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Termasuk rambut adalah jenggot. Kalau di kitab Nailur Roja atau syarahnya Safinatun Najah itu lebih diterangkan lagi, ada beberapa rambut yang
disebutkan. Tapi gak usah kita panjang lebar ya. Yang jelas itu biasanya jenggot untuk orang laki-laki ya. Jadi kalau orang perempuan dulu ya, kalau orang perempuan itu yang wajib dibasuh ya semua itu yang saya sebutkan tadi, lalu alis-alis ini, lalu bulu mata ini semua harus dibasuh dengan air, digosok kalau bisa di agak ditekan begitu, bulu-bulu mata dan apa ujung-ujung mata ini semua harus dibasuh. Kalau pakai eyeliner, apa namanya itu? Yang ditaruh di bulu mata itu? Apa ya namanya? Itu pokoknya saya tidak tahu namanya, lupa. Itu kan maskara. Kalau dia pakai maskara, dia biasanya maskara itu kan ada yang dia waterproof ya, yang nggak bisa kena air. Kalau dia wudhu masih ada maskaranya di bulu matanya, maka tidak sah wudhunya. Maka bagaimana? Harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu make up yang ada di wajahnya. Jadi nggak cuman itu aja, semua make up, lipstick misalnya, lipstick dia ada lipstick yang nggak bisa menyerap air. Itu harus dihilangkan ketika sebelum wudhu. Itu jangan diremehkan itu ya. Karena kita ini perempuan biasanya kan paling banyak make up ya, paling banyak pakai make up. Jadi ketika sebelum wudhu pastikan semua riasan-riasan yang ada di wajah kita ini terhapus semua. Biasanya yang paling sering tuh lipstick ya. Biasanya lipstick ada yang kalau kena air tuh langsung hilang. Ada yang enggak, ada yang lama bisa hilang tuh ada. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu sampai betul-betul hilang. Karena kalau enggak hilang, wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah, percuma kita melakukan ibadah. Sama Allah enggak akan diterima. Maka di sini kan sudah pada tahu ilmunya.